Dan pemirsa, bagaimana mekanisme sidang putusan sistem pemilu yang akan digelar hari ini? Kita sudah tersambung bersama dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Mas Fajar, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Ya, Mas Fajar, agenda sidang putusan pagi ini kita tahu ada beberapa kasus. Putusan terkait dengan sistem pemilu itu masuk di agenda berapa dan akan dibacakan di jam berapa, Mas Fajar? Ya, terima kasih. Jadi memang hari ini MK mengagendakan untuk mengucapkan 6 putusan untuk 6 perkara. Jadi itu akan dimulai jam 9.30 secara berurutan begitu ya. Apakah perkara 114 itu di urutan berapa? Nah, nanti kita ikuti saja. Tapi yang pasti 6 putusan itu diucapkan dalam satu persidangan dengan majelis hakim yang sama. Oke. Dan itu 6 putusan itu akan dimulai pukul 9.30 pagi ini ya, Mas Fajar ya? Betul, 9.30 pagi ini kita mulai. Kita sudah siapkan semuanya. Kira-kira berapa lama itu putusan akan dibacakan ya, Mas Fajar? Karena supaya kemudian kita tahu terkait dengan sistem pemilu ini akan kira-kira dibacakan kapan itu? Terus terang saya tidak tahu persis karena ini kan berkaitan dengan panjang pendeknya putusan, gitu kan? Oke. Kita kan belum tahu nih putusannya seperti apa. Masing-masing putusan itu berapa halaman kan kira-kira begitu. Nah itu akan mempengaruhi durasi persidangan itu sendiri, gitu kan? Kalau pertimbangannya pendek tentu cepat. Kalau pertimbangan hukumnya agak panjang berarti agak lama. Kira-kira seperti itulah. Putusan 114 itu maksudnya terkait dengan sistem pemilu ya, Mas Fajar ya? Betul, ya, perkara 114 itu pengujian tentang norma sistem pemilihan terbuka dalam Undang-Undang Pemilu. Dan dari 6 putusan belum tahu itu urutan keberapa, Mas? Belum. Jadi nanti itu memang majelis hakim yang langsung menentukan di sana apakah di urutan keberapa atau dimulai dari perkara yang mana, itu nanti kita bisa ikuti sama-sama. Mas Fajar, terkait dengan putusan sistem pemilu dan mungkin juga dengan putusan-putusan lain, kita tahu beberapa kali ada pendapat hakim yang berbeda atau dissenting opinion. Kalau nanti ternyata memang ada dissenting opinion, apakah tetap dibacakan putusan itu atau ada mekanisme yang lain? Harus, Mas, karena pengucapan putusan itu adalah satu syarat untuk mengikatnya putusan. Jadi tidak bisa atau tidak boleh putusan itu tidak diucapkan dalam sidang pleno, gitu kan? Bahwa ada yang berbeda pendapat atau dissenting opinion itu juga harus disampaikan atau diucapkan di dalam sidang pleno. Justru itu menunjukkan transparansi Mahkamah Konstitusi. Publik bisa tahu siapa yang setuju, siapa yang berbeda pendapat atau berbeda alasan dan seterusnya. Nah, itu adalah rangkaian dari ketentuan hukum acara ketika berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mas Fajar, apakah benar MK nanti akan juga memberikan keterangan pers, konferensi pers, terkait tudingan adanya kebocoran hasil putusan sidang pemilu yang sebelumnya sempat diumumkan Denny Indrayana? Iya, betul. Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan rilis kemarin 14 Juni bahwa karena nanti mudah-mudahan setelah putusan konferensi pers digelar, nah itulah kemudian waktu yang tepat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi atau merespon dari pernyataan-pernyataan yang jauh ini kita dengarkan itu. Baik. Kita tunggu sama-sama nanti putusannya seperti apa. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, terima kasih. Selamat pagi, Mas Fajar.